Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rohali dengan NIM 2012-1027. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 6F. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir UAS dengan mata kuliah Qiraatul Kutub fil Fiqih yang diampu oleh Bapak Afif Wadi SPD MA. Nah, adapun materi fikih yang saya ambil yaitu mandi-mandi yang disunahkan. Itu ada 17 macam. Pada kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu wal iqtisalatul masnunatu sab'atu asyara khuslan khuslul jum'ati. Pasal mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi, yaitu lihadiriha wa waktuhu minal fajris shadiq. Yang pertama, mandi Jum'ah bagi orang yang hendak berjumatan. Adapun waktunya mulai fajar shadiq. Wa ghuslul idaini al-fitri wal adha wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail. Yang kedua, mandi dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya mandi mulai tengah malam. Wal istisqa'u aytolabu suqya minallah. Yang ketiga, mandi karena hendak mengerjakan sholat istisqa atau meminta hujan dari Allah. Wal ghuslu kullil qamari. Yang keempat, mandi karena hendak sholat gerhana rembulan. Wal kusufu lisyamsi. Yang kelima, mandi karena hendak sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiron. Yang keenam, mandi karena habis memandikan mayit bagi mayit itu orang baik mayit itu orang muslim atau orang kafir. Wa ghuslul kafirin idza aslama illam tuhtib fi kufrihi walam tadiril kafirutu wa illa wajabal kuflu ba'dal islami fil la sahhi wa qila tasqutu idza aslam. Yang ketujuh, mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Jika memang si kafir tersebut tidak junub di masa kafirnya, atau perempuan kafir yang tidak haid, jikalau junub atau haid, maka wajib mandi sesudah masuk Islam. Demikian menurut pendapat yang lebih soleh. Sedangkan menurut sebagian pendapat dikatakan bahwa kafir yang demikian itu menjadi gugur kewajiban mandinya ketika masuk Islam. Wal wal jabunu wal mu'na alaihi idza qama faqama wa lam yatahaqqaq minhuma inzalu wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Yang kedelapan, ada orang gila dan orang ayan ketika keduanya sudah sembuh kembali dan tidak terang bahwa keduanya telah keluar mani, maka masing-masing dari keduanya wajib mandi. Yang wal ghuslu inda idadatil ihdami wala farqa fi hadzal ghusli baina baligh wa ghairihi wala baina majnunin wa aqilin wala baina tahirin wa haqitin wa illam tajidil muhrimul ma'ayat yatammama. Yang kesembilan, ada mandi ketika hendak melakukan ihram. Di dalam mandi ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah baligh dan lainnya baligh, antara orang yang gila dan berakal, dan antara orang yang berakal dan antara orang yang dalam keadaan suci dan yang sedang haid. Maka jika orang yang ihram tersebut tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Wal ghuslu lidukhuli Makkah limuhrimi bahiqin au umratin waliyuqufi bi'afarah fi tasi'idil hijjah. Yang ke-10 dan yang ke-11, ada mandi karena memasuki kota Mekah bagi orang yang ihram dengan ihram haji atau ihram umroh. Yang ke-11, ada mandi karena wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Walil maniti bi Muzdalifata
waliram lijima litalah fi ayyamit tasriki talati fayaf tasilu liramli kulli yaumin minha ghuslan. Yang ke-12 ada mandi karena bermalam di Muzdalifah dan mandi karena hendak melempar jumrah yang 3 pada hari-hari tasyrik yang 3. Maka bagi orang yang melempar jumrah pada tiap-tiap hari dalam hari-hari tasyrik hanya mandi 1 kali. Amma romyu jamrotil maqabatin fi yaumin nahri fala yaqtasilu lahu liqurrabi zamanihi min huslil ukufi. Adapun melempar jumrah Aqobah pada hari-hari Nas, maka tidak sunnah mandi baginya karena dekat masanya dengan mandi di padang Arafah. Wal ghuslu lit-tawafi sadiqi fi qudumin wa ifadatin wa wada'in wa baqiyatul aghsalil masnunati madhkurutun fi mutawwalati. Yang ke-13 ada sunnah mandi karena hendak tawaf, baik tawaf kudub atau tawaf ifadah dan atau tawaf wada. Kecuali 17 macam mandi yang disunahkan tersebut itu, maka masih ada beberapa macam mandi yang disunahkan tersebut di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Keterangan tentang 17 macam mandi yang disunahkan seperti tersebut itu tadi dapat dilihat tertibnya secara jelas sebagai berikut. Yang pertama ada mandi Jum'ah. Yang pertama ada mandi Jum'ah atau Jumat, hari Jumat pada ingin hendak sholat Jumat. Yang kedua mandi hari raya Idul Fitri. Yang ketiga ada mandi hari raya Idul Kurban. Yang keempat mandi karena hendak mengerjakan sholat istisqa atau ketika meminta hujan. Yang kelima ada mandi karena adanya gerhana bulan. Yang keenam mandi karena adanya gerhana matahari. Yang ketujuh mandi karena habis memandikan mayit. Yang kedelapan mandi karena ketika kita masuk Islam. Yang ke-9 mandi karena sembuh dari gila. Yang ke-10 mandi karena sembuh dari ayan. Yang ke-11 ada mandi karena akan mengerjakan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Yang ke-12 ada mandi karena hendak memasuki kota Mekah atau negeri Mekah atau kota haram. Terus yang ke-13 ada mandi karena hendak wukuf di padang Arafah. Yang ke-14 ada mandi karena bermalam di tanah Muzdalifah. Yang ke-15 mandi karena hendak melempar jumrah 3. Yang ke-16 mandi karena hendak tawaf. Dan yang terakhir 17 mandi lain-lain seperti mandi pada malam-malam di bulan Ramadan. Nah, sekian itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.